Berarti udah Delvin pertanyaan. Mungkin gimana cara lu menemukan life goal? Nggak tahu ya, gue belakangan kayak ngerasa bosen banget gitu loh. Bagaimana menemukan life goal? Kayak dijawab dulu aja. Iya. Gimana Vin tadi nanyanya Vin? Ya nggak tahu ya, gue belakangan kayak berasa bosen banget. Kayak ya emang gara-gara nggak ada kerjaan gitu kan di rumah. Terus kayak gue bingung gue mau ngerjain apa. Terus nggak tahu kesibukannya apa gitu. Iya. Beda antara mengatasi kebosanan dengan menemukan tujuan hidup sih. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi yang pertama, ya. Sorry, kenapa? Gimana? Cuma gue mulai bertanya-tanya soal itu. Dari situ baru muncul ya pertanyaannya ya. Jawab dua-duanya, Kak. Mengatasi kebosanan gimana? Menemukan tujuan hidup gimana? Berdua itu mengatasi kebosanan udah kejawab, mikirin life goal. Iya, pertama saya jawab yang jangka pendek dulu deh ya, mengatasi kebosanan ya. Pertama memang mungkin kita juga perlu kayak semacam, jadi memang ada kan kita punya kepribadian yang berbeda. Jadi ada orang-orang yang memang akan mudah untuk affected gitu oleh situasi ini. Jadi karena ini tuh kan kita tuh berada di dalam terus kedua kita nggak bisa keluar terlalu sering. Jadi bukan masalah keluar masuknya sih sebenarnya, tapi masalah itu aja gitu. Nggak ada, dalam tanda kutip kayak nggak ada stimulus dalam kehidupan kita. Terus juga kita merasa jadi kayak nggak ada sesuatu yang bukan masalah happiness atau fun juga, tapi kayak kita tuh dalam hidup kayak butuh challenge gitu ya. Butuh sesuatu yang kita pursue gitu. Nah itu biasanya hal-hal itu dalam dosis-dosis yang kecil dikasih gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika normal begitu. Jadi misalnya oleh pekerjaan, oleh pelayanan dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika semuanya itu lockdown, semuanya itu seperti dosisnya berkurang jauh sekali kayak begitu. Nah mau nggak mau memang kita perlu menemukan yang lain. Saya pikir sih mungkin dalam jangka pendek kita pertama perlu berbelas kasihan juga sama diri kita sendiri karena memang ini situasi yang tidak mudah. Jadi mungkin berkata kepada diri it's okay, nggak apa-apa. Nah tapi juga tidak boleh terus menerus gitu. Misalnya berikan kayak stimulus jangka pendek gitu. Jadi kalau di rumah saya sama Kak Stella kami bisa sebenarnya order Grab gitu kan, jadi pesan makanan. Tapi supaya ada stimulusnya, ada challenge-nya, jadi kami belajar jadi masak sendiri jadinya. Nah itu makan waktu nggak makan jelas. Nah tapi ada sesuatu yang dikerjakan, ada target yang mau dicapai, begitu walaupun itu pendek dan kecil. Gitu. Nah terus ada achievement dalam bentuk yang kecil yang bisa di-celebrate bersama, kayak begitu. Nah itu memberikan semacam spark gitu dalam hidup kita. Nah itu tuh perlu begitu. Setiap hari harus ada itu begitu. Nah, kalau begitu kita masuk ke yang jangka panjangnya. Jangka panjangnya tujuan hidup kita apa kalau kayak begitu? Ya ini sebenarnya tadi kalau nggak salah udah ditanyakan ya, kalau nggak salah sama cewek ya, cewek bertanya the source of happiness. Itu agak mirip sebenarnya dengan itu, gitu. Goal of life. Sebenarnya goal of life kita itu adalah menemukan the ultimate happiness itu, gitu. Dan memang yang paling dalam itu ada di dalam Tuhan tentunya gitu ya. Nah, cuma kita perlu menemukannya secara praktikal. Tadi teman-teman sebenarnya sudah menjawab semua secara praktikalnya begitu. Jadi di dalam hal yang kita sukai begitu ya. Kayak Yosua pernah sharing mengerjakan podcast, dia bisa tidur setelah itu begitu. Nah itu jadi kayak menemukan yang disuka. Nah sebenarnya itu dalam bahasa yang tadi saya pakai, Yosua itu menemukan spark begitu. Spark yang membuat dia merasa bukan cuma happy sebenarnya, joy begitu, lalu ada sedikit semacam satisfaction di situ dan mulai ada meaning di situ, mulai menemukan meaning dan men-cherish meaning itu. Nah baru setelah itu terus bergulir, maka entah kenapa kita itu lebih seperti ada powernya gitu untuk terus maju. Nah saya itu sih. Nah teman-teman bisa nambahin nanti. Jose. Mati. Tujuan hidupnya mati ya. Nggak tahu. Ya itu udah. Suruh mati. Jadi apa?
Pertanyaannya dua itu. Mengatasi kebosanan sama tujuan hidup. Tujuan hidup. Atau yang asli Ini kenapa tujuan jadi hidup. dua sih? Tujuan hidup ya glorify God and enjoy Him. Woi, Waduh, mantap. gila nih bahasanya. Itu jawaban Itu paling sudah- ultimate itu. tidak- Westminster bisa itu dipastikan. udah. Tuh cewek kasih Bisa tepuk tangan tuh. diperdebatkan, udah istilahnya itu udah prinsip lah. Iya, betul. Nggak bisa diganggu Udah juga. doa tutup kita. Udah. Udah paling benar itu. Iya. Udah, itu Jos beneran. Udah titik. Oke. Nah kalau dijabarin lama lagi gitu. Cewek ada kawin. Gue jawab yang jangka pendek aja deh, mengasani kebosanan. Yang jangka panjang itu juga masih pergumulan soalnya, jadi agak susah jawabnya. Mungkin ya benar sih sesuai yang kayak Yudi bilang, kayak ada challenge baru yang tetap kayak dijalanin selain kayak so-called rutinitas yang kan jadi rutinitasnya jadi berkurang banyak kan. Kalau gue sendiri sih gue ngikutin courses dari EDX sama kayak kemarin kan kayak iseng-iseng bikin website, terus kayak bantuin editor gitu ya. Jadi kayak istilahnya ya mencari kesibukan sendirilah bisa dibilang. Oke, kalau gue sih coba ingat lagi ke belakang, umur 20-an sebenarnya kencang banget sih. Gue tuh ngerasa gue harus mencapai tujuan hidup gue. Dan tujuan hidup gue waktu itu pengen balik ke Indonesia, jadi pengen something yang bisa engage orang banyak gitu. Terus gara-gara itu gue ambil electronics, gue mungkin sempat cerita, kan gue gak lulus kan 2 tahun, harus extend. Itu salah satunya karena gue ngerasa gue masuk IC Design, gue nggak bakal fulfill life purpose gue. Itu yang bikin gue jadi nggak lulus. Tapi after a while, jawaban Tuhan waktu itu menarik sih. Dia suruh lihat gue jarak dekat. Waktu itu jadi gue dapetnya sih jawabannya pas lagi jadi pemusik sekolah minggu. Terus gue lihat, tapi anak-anak ini bisa menikmati hidupnya apa adanya gitu. Dan mereka happy dengan day by day experience yang mereka bisa alami gitu kan. Terus pas gue lihat situ, gue realize, ya juga kenapa gue nggak punya the same happiness gitu. Kayak Yudi tadi bilang bagus banget sih, emang ujung-ujungnya tuh happiness itu sih ya. Jadi ketika gue realize itu, tuh gue kayak kebuka gitu. Ya juga, gue kuliah buat apa sebetulnya kan? Pertama-tama mungkin ya buat dapat pendidikan yang lebih baik, pengen dapat kerjaan yang lebih baik. Karena jujur aja kan keluarga gue nggak mampu, makanya gue kesini karena ada beasiswa. Terus gue sekarang malah bikin keluarga gue lebih nggak mampu dengan nggak lulus karena beasiswanya habis. Terus waktu itu jadi mikir, ya juga sebenarnya kalau dilihat ya harusnya gue achieve sekarang, simple, gue lulus, gue punya kerjaan, gue bantu biayain keluarga di Indo segala macam, itu yang harusnya gue kerjain. Ya udah, akhirnya gue ke arah situ, life purpose-nya berubah drastis gitu. Jadi something yang benar-benar short term, selama gue bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga gue. Terus itu sudah sampai, muncul lagi masalah yang sama kan, apalagi tujuan hidup selanjutnya gitu. Tapi di situ jadi belajar untuk ya kata Yudi yang nomor 2 tadi juga tuh taat. Di situ belajar banyak gitu. Ketika pilih buat taat, bilang ke Tuhan, apapun yang Tuhan kasih, gue taat, dikasih gitu, pintu tuh dibukain, dilempar lagi sesuatu yang menariknya, kadang-kadang orang suka bilang, pintu dibukakan tuh seakan-akan ada kesulitan di satu titik, pintu ditutup, terus ada kesempatan di titik lain, pintu dibuka. Kalau buat gue sih enggak, justru ketika ada kesulitan di satu titik, itu sebenarnya pintunya gitu, seringkali itu pintunya yang harus ditembus gitu. Jadi ada challenge, jadi ketika pintu dibuka tuh ada challenge-nya gitu, yang ngebuat lu lebih bertumbuh. Nah, di sini gue ngeliat life purpose lu lebih kayak gitu sih. Something yang ngebuat lu nge-challenge diri lu. Pertama sih semakin kenal Tuhan ya. Challenge yang pertamanya. Semakin bisa nggak lu semakin taat sama Tuhan. Terus the next phase-nya ya lu bakal semakin bertumbuh gitu. Karena lu overcome ini challenge. Makin lama makin realize kalau hidup lu dalam anugerah terus. Oke. Andre. Oh ya, kalau gue mungkin explore, kalau misalnya belum tahu nih, explore sesuatu yang baru ya. Coba-coba kegiatan lain. Terus tapi satu sisi kita juga harus kayak berdoa juga sama Tuhan, kira-kira apa yang kita lakukan ini kira-kira emang ini tujuan hidup kita atau bukan gitu. Nanti percaya aja kalau kita berdoa sama Tuhan pasti nanti kayak Tuhan tunjukkan sih. Kayak kita, tapi satu sisi kita juga kayak harus bekerja juga, kayak kita harus coba cari-cari explore semua kegiatan yang kira-kira mana cocok dengan kita gitu. Itu sih. Dodo. Gue mungkin nambahin aja sih. Mungkin ya semua yang udah diomongin gue setuju.
elaborate dari poinnya Andre barusan yang look around, do your own part gitu loh. Maksudnya, I think you need to sometimes you need to consult gitu ke orang-orang sekitar lo yang ya tentang apa gitu. Mungkin not explicitly, gue nggak ada tujuan hidup nih, minta dong gitu. Maksudnya kasih tahu dong tujuan hidup. But more like kalau lu nanya-nanya dan diskusi kanan kiri, then you have more ideas gitu daripada cuman kita sendiri dan kita bingung gitu. I think that's the thing. Kayak misalnya orang yang mungkin kalau di gereja dia ngomong kayak tanya Tuhan aja, tanya Tuhan, tapi Tuhan nggak ngomong melalui kayak ya selalu lewat mimpi or whatever it is gitu. Cuman sometimes ya lewat orang lain gitu, dan gimana cara dapat dari orang lain ya lu harus ngomong gitu sama mereka. Ya. Sama doa bareng sih gue jadi ingat tuh gitu. Yang dulu kayak Yudi nulis itu, doa bareng itu sebetulnya nyiapin konteks buat Tuhan ngomong sama kita. Ya, dan again itu lebih diperlukan ngomong sama orang, terutama ketika udah berkeluarga gitu. Soalnya your tujuan hidup is not only yours only sekarang gitu. Kayak lu bawa orang gitu, bawa anak orang gitu. Isti lagi di situ ya. Bawa anak orang. Oke, thank you.